爱你问我爱你啊的深，我爱你啊这份，你好吗？好来。Kenalin nama saya Koko Bobby Plantista. Oke, ini aduh tempatnya keren banget. Tuh lihat ada bunga. Di sini banyak bunga. Bunga apa ya? Bunga deposito. Tuh cocok kan? Keren. Cicawang pokoknya lo keren. Ini keren. Oh, Koko muter. Hantu Koko, nggak apa-apa. Aduh tempatnya keren banget, Koko seneng banget. Aduh ini bener-bener Home 245 Pecial ini bagus. Ada digital, kreator multimedia juga. Pokoknya top. Panas. Boro-boro maksudnya iseng aja bilangnya panas. Padahal ini udah dingin. Biar Koko mau duduk di mana di sini yang paling enak. Mau pusing-pusing Koko aduh pusing banget Koko kayaknya. Peluang apa yang paling enak banget? Bisnis, usaha atau yang lain? Cuca juga ya. Kalau dulu di sini lagi nunggu teman-teman aku yang mau datang, katanya mau bertamu di rumah aku. Lumayan cucok kalian tuh. Klinik ciluk. Bye. Gue nyanyi dulu. Nyanyi. Apa lagi tuh? Aduh, keren banget. Aduh, mana sih lama banget sih teman aku belum datang. Gimana aja sih dipusing parah itu. Aduh, kemana sih? Kok kenapa nangis? Cici Dini. Sampai batuk Cici. Sampai batuk Cici. Lagi apa di sini kok? Aku pucing dari negeri Atabelanta, dari Cina. Aku dari Cina datang ke Indonesia, ke Mandalin, ke Indonesia mau bisnis usaha. Peluang apa yang paling enak? Aku pusing. Kucing. Aduh, Kucing banget. Ya udah tunggu aja deh, kan bentar lagi kan mau ada ini nih, mau datang tamu. Hah? Tamu? Ingat nggak yang waktu kemarin? Siapa? Hah? Lu ulang lagi? Pengusahanya bakmi Jawa itu. Oh, yang jualan itu apa? Tek itu. Ya, bukan bakmi tek-tek, tapi bakmi Jawa. Oh, bakmi Jawa. Pak Jujur. Serius mau datang kemari? Serius dia mau datang ke sini, mungkin dia mau berbagi. Berbagi apa? Duit sama saya. Berbagi tips atau berbagi apa pengalamannya dia. Oh, Makanya dia mau datang ke sini. Iya. Coba. Jadi Koko boleh duduk sini nggak? Boleh. Kalau bintang tamu duduknya di mana? Sini. Tapi jangan lupa ya. Kenapa? Sebelum kita. Oh, promosi. Kita berdiri. Jumpa lagi Bersama saya, Koko, Bobby, dan sebelah kiri saya Bunda Dini. Jangan lupa di Home 245 Official. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Ditunggu ya. Ikutin terus acaranya. Pokoknya seru sekali. Keren. Menarik. Pokoknya jangan lupa ikutin terus ya. Komennya bagus-bagus, yang jelek-jelek. Kalau komen yang jelek-jelek, di-cut ya. Oke. Kita tunggu dulu ya. Mau duduk dulu ya, kita nunggu bintang tamunya. Aduh, panas amat, tapi adem. Ini adem. Mana orangnya? Bentar. Mana? Yuk, itu dia. Pak Jum, udah datang. Sudah datang. Bintang tamu kita. Waalaikumsalam. Nggak boleh disentuh tangan saya. Silakan Pak Jum duduk di sini. Bintang tamu di tengah. Pak Jum, apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat semuanya ya. Subhanallah ya Pak ya. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Bunda sehat. Sehat. Tadi perjalanan sini lumayan macet sih, tapi Macetnya sudah kenapa? selesai. Biasa ada komo lewat. Apa? Komo lewat. Oh, komo lewat ya. Iya. Beri tepuk tangan dulu dong biar nggak terkesan. Nah, pemirsa, kembali bersama
ada Cici. Iya, betul ya. Cici siapa namanya? Aku Cici apa Bunda ya? Oh Bunda deh, Bunda aja Dini. deh. Soalnya kan nggak pakai kayak Bobby. Oh gitu, jadi Bunda Dini ya? Ya, pakai Bunda Dini aja. Oke. Oh iya, kita mau tanya-tanya kemarin kan Pak Jun, kita udah menikmati bakminya Pak Jun, makanannya Pak Jun itu enak banget rasanya, nggak rugi banget. Itu sebenarnya bakminya itu asli buatan dari Indonesia nggak sih sebenarnya? Iya. Bobby udah ngasih testimoni ya. Iya iya. Saya Karena di luar negeri juga kemarin juga aku pernah ya makan di bakmi di luar negeri juga. Di mana, Bu? Sebelum saya jawab, saya minta Bunda dulu kasih testimoni ya. Gimana? Gimana kemarin rasanya? Kemarin bagaimana? rasanya dari rasa sih cukup, terus dari apa yang bumbunya dapat, terus semua pokoknya pagi ini kan kayaknya sih viral ya. Viral banget ya kemarin juga. Bakmi Jawa Handayani Pak Jijung tuh kayaknya udah cukup lumayan terkenal ya Pak di daerah Mustika Sari. Pokoknya rasanya enak banget nih. Mustika Jaya. Mustika Jaya ya. Iya. Oh, siap. Aku lupa jadi waktu itu Mustika Jaya ya. Pokoknya rasanya enak banget itu. Oke, terima kasih. Tapi juga udah ngeliat. Iya, kan tapi rasanya aku enak. sempat ke luar negeri juga loh, pas lu lihat sempat ke luar negeri, ternyata di situ juga ada bakmi. Bakmi Jawa juga. Bukan, gimana? tapi beda, makanya itu beda. Maksud aku tuh perbedaannya antara bakmi dari luar sama dari Indonesia ada perbedaannya nggak? Saya kebetulan belum pernah di luar ya. Belum pernah makan di luar bakmi, tetapi umumnya sama ya. Sama. Hanya bedanya kalau bakmi kami itu tidak pakai pengawet, jadi dibuat langsung paling lambat 2 hari ya sudah habis. Oh, harus karena tanpa habis. pengawet, ya kan. Tapi kalau yang lain kan pada umumnya pakai pengawet ya, sehingga tahan lama gitu. Oh, tanaman. Tahan lama. Kalau kita kan enggak. Oh iya, sorry. Kalau Bahannya dari porsi cukup sih. Porsinya sudah cukup. Dengan harga segitu cukup ya. Lagi cukup murah Tidak. harganya, bisa terjangkau. Kita kemarin makan 20.000 ya. Iya. 20.000. Murah Tapi meriah. ada juga loh, maaf ya. Sadis kan menurut saya. Ada juga loh bakmi yang lainnya juga itu harga 15.000 ada. Iya benar. Ada perbedaannya nggak apa itu? Iya, perbedaannya mungkin dari sisi kualitas ya, Kualitas. terutama kesehatan. Kesehatan. Yang jelas kalau bakmi Jawa itu pada umumnya tidak pakai pengawet itu. Itu Iya. kenapa nggak pakai bumbu? Aman jadi konsumsi sama kita Aman, semua, aman aman. semua. Gak ada pengawetnya loh, Nggak ada takutnya kan kalau yang lain-lain kan ada pengawetnya. Kebetulan ini kan Pak Jum produksi sendiri ya. Produksi sendiri, bahan bakunya tuh diproduksi sama Pak Jum sendiri, nggak ngambil dari tempat lain. Oh, perbedaannya itu. Itu dia. Jadi gini maksud aku, makanya itu tadi pertanyaannya kan, Iya. kok beda ya? Kalau yang lain kan biasanya tukang dagang yang lain nih, dia ngambil bakminya tempat lain, tapi Iya. masaknya dijualnya di situ. Betul. Tapi Hampir rata-rata seperti itu. Kenapa? Rata-rata hampir seperti itu. Ya, maksud aku juga seperti itu, gitu loh. Di luar negeri itu juga ngambilnya di Indonesia, kadang-kadang dijualnya di luar negeri kan, sama aja kayak gitu kan. Tapi kalau Pak Jum itu bedanya yaitu produk sendiri, Produk sendiri. Langsung diolah sendiri. jual sendiri, dijual sendiri. Yes, betul. Hebat ya? Berarti dari segitu semua udah diperhitungkan lah ya. Iya. Boleh lah kapan-kapan menyaksikan waktu kita produksi ya. Boleh. Boleh terigu dicampur telur. Iya, boleh deh nanti Kemudian kapan-kapan kita dibuat apa lihat namanya? produksi mie-nya ya. Iya. Sebelum kita tahu tuh produksi mie-nya seperti apa. Iya. Pak Jum kan selain jadi pengusaha bakmi Jawa, beliau juga seorang Saya masih ya, bekerja. masih bekerja di salah satu swasta ya di BUMN. Tapi Pak Jum ini cukup energik gitu ya, walaupun udah jadi pengusaha, udah jadi pekerja, tapi masih ada lagi yang dia punya bisnis lain. Mungkin pada saat ini Pak Jum mau menceritakan apa sih peluang-peluang lain yang bikin menarik supaya bisa menarik nih, apalagi ya di tengah-tengah kondisi saat ini kan kadang kan kita bingung ya mau kerja apa, terus mau apa tuh mau kerja apa, terus apa yang mau dikerjakan, terus kita peluang apa sih yang menarik yang nantinya kita bisa ikutin, mungkin bisa ikutin jejak Pak Jum ini. Itu peluang apa aja selain seperti kayak apa penjualan ya, bukan usaha bakmi, selain itu apa lagi? Ya, jadi gini, saya berawal dari waktu kondisi COVID ya. COVID. Kondisi COVID itu kan kita lebih banyak di rumah, WFH ya.
pekerjaan itu kan volumenya tidak terlalu banyak, sehingga setelah pekerjaan rapi saya tetap menggunakan waktu supaya efektif. Itu saya banyak kursus online ya. Maksudnya apa itu? Digital marketing ya. Digital marketing itu bagaimana kita menjual produk melalui online ya. Nah di situ saya ketemu banyak orang, komunitas. Ya, sehingga apa aja? Komunitas ada yang punya kursus bahasa Inggris, ada yang punya agent mesin lalu water gitu ya. Akhirnya saya kan tertarik. Nah daripada waktu tidak produktif, tetapi pada umumnya saya lakukan di hari Sabtu Minggu, karena Senin dan Jumat itu kan fokus kerjaan kantor ya. Nah jadi diborong ya antara kantor, jualan lagi, udah gitu bisnis lagi. Ya, bisnis online lagi. Ya, jadi tapi media itu online tadi. karena kan masa pandemi ya Pak. Saya tujuannya mengefektifkan waktu ya, supaya tidak terbuang sia-sia gitu. Jadi saya pernah menjadi salah satu marketing teman saya itu yang di komunitas online itu. Dia kebetulan punya bisnis kursus bahasa Inggris. Nah saya pernah menjadi marketingnya di Jabodetabek. Saya menjadi agent marketingnya, dan alhamdulillah saya beberapa sekolah saya kunjungi, dan tidak cukup dari situ saya mencari beasiswa. Waktu itu dapat beasiswa dari Bank Mandiri ya untuk sekolah-sekolah SMA di Kota Bekasi, sehingga itu saya sinergikan ya. Nah ya lumayan ada cuannya juga, tetapi di sisi lain kan ada pengalaman ya. Itu borong semua ya, hebat. ya pokoknya yang penting menghasilkan lah. Berarti bahasa Inggris juga online juga? Online juga. Selain bahasa Inggris apa lagi banyak? Yang kedua, saya di komunitas itu ada teman-teman yang punya bisnis agent mesin dan water. Pernah tahu? Kangen motor sih. Kangen water itu Dengar sih. perusahaan PT Energy itu bermarkas di Jepang. Oh di Jepang. Ya, jadi mesin kangen water itu intinya adalah produknya adalah air. Air itu ada berbagai pH ya. Ada yang pH, contoh ya, pH 2,5 ya? itu untuk pengganti hand sanitizer. Jadi waktu itu saya tidak perlu beli hand sanitizer, yang itu kimia kan. Kemudian ada pH 7. pH 7 itu biasanya dikhususkan untuk membuat susu untuk anak-anak, untuk balita. Itu pH 7 namanya. pH 7 ya. Kemudian ada pH 8,5 sampai 9,5. Apa beda-beda antara pH 7, pH itu apa bedanya? Bedanya tingkat keasaman air. Oh asam. Ya, jadi pH itu semakin kecil semakin asam, dan itu membuat tubuh kita sakit. Gitu. Kejang-kejang gini. Jadi ya gitu lah. Jadi semakin pH-nya tinggi. biar nggak tegang Pak Jun. Gimana sakitnya Pak Jun? Pak Jun enak ngomong ya tadi. Apa yang pH apa tadi bilang? Jadi gini, PH intinya itu bukan PH yang lain. Enggak pH ada yang kejang-kejang. Nunjukin ke saya loh. Jangan sampai kejang ya. intinya pH air itu dibutuhkan di tubuh ya, supaya tubuh kita itu selalu dalam kondisi basah. Basah. Dalam kondisi lawannya asam ya. Asam. Jadi kalau tubuh basah itu bakteri tidak akan kuat di tubuh kita. Itu yang kita konsumsi setiap hari ya, 8,5 sampai 9,5 ya. Kemudian ada pH 11. pH 11 itu untuk mencuci beras, untuk mencuci sayur, untuk mencuci beras, supaya pestisidanya hilang. Jadi racun-racun itu sebelum kita konsumsi akan hilang gitu ya. Oh, toksin, namanya toksin ya? Beda? Toksin juga. Oh, termasuk toksin? Ya, jadi sifatnya itu ada 3 air itu. Satu mikroklaster. Mikroklaster itu di molekul air itu yang terkecil akan masuk ke sel-sel tubuh kita. Itu lebih berbahaya atau bagus? Oh, sangat bagus. Oh, bagus. Sangat bagus. Sehingga pengalaman kemarin yang ada juga teman-teman yang sakit ya, contoh stroke, setelah diterapi yang tadinya nggak bisa bangun, bisa tidur bisa jalan. Nggak bisa bangun bisa nggak bisa tidur. Tapi manfaatnya banyak. Tidur bisa bangun. Ya, tadinya tidur terus, sekarang Bisa bangun. Itu kan ya tadi ya. Itu kan dari segi bisnis dari air ya. Ya, itu sebenarnya fokusnya bisnis mesinnya. Tetapi ternyata di rumah itu suka ada sih orang yang datang mau beli airnya gitu ya. Ya sudah kita layani. Jadi ini ya, itu cuan lagi. dapat cuan lagi dari Ya. situ ya. Terus Luar yang biasa. terakhir nih. Iya, terakhir Yang apa? terakhir itu yang luar biasa ini. Saya baru kira-kira 3 bulan lalu kenal namanya PT BIS. PT BIS Corporation BIS.
Yang gede dong. Best Corporation. Kurang gede deh, kurang gede deh. Best Corporation. Oh, Itu maksudnya. baik itu artinya ya. Itu artinya apa? Jadi, waduh artinya apa ya? Nanti saya tanya juga ke saya dulu ya. Artinya semua baik, intinya ya? ini lah ya. Best. Intinya perusahaan itu perusahaan semacam multi level. Iya. Dan saya di situ menjadi resellernya. Saya awalnya ikut di perusahaan itu karena ada produk yang sangat bagus yang saya suka ya, produk pertanian. Iya. Nah itu namanya eco farming ya. Eco farming itu untuk pertanian, untuk sawah. Kemudian ada philo slow release itu untuk tanaman keras. Contohnya durian. Durian. Suka durian nggak? Durian keren dong. Bukan udah keren sih. Apa itu? Buah durian. Buah durian. Buah durian. Durian. Kalau durian kan artinya beda. Buah durian, bilang dong buah Ya, pokok durian. pasti kan beda lagi cerita. Terus sawit misalnya. Kemudian duku. Duku ya bukan duku. Hah? Duku? Buah duku. Oh, ada Mbak Dukun. Bukan buah duku. Oh, duku. Banyak lah. Pokoknya intinya untuk tanaman keras. Ya, tanaman keras. Ya, jadi ketika itu dipupuk dengan itu hasilnya itu satu di samping volumenya itu semakin banyak, Oke. pertumbuhannya makin cepat, panennya makin cepat. Oke. Jadi petani itu semakin produktif hasilnya gitu ya. Oke. Itu intinya saya mulai bergabung itu karena tertarik produk pupuk dan juga ada produk kesehatan herbal, ada Bimek, ada Aspro itu untuk terapi orang yang sakit juga, untuk stroke segala macam. Berapa Jadi produk tuh Pak? ada sekarang ini ada 7 varian ya. Ada untuk pertanian, untuk Pertanian. kesehatan, Coba ulang dulu. Pertama, pertanian, kedua, kedua peternakan, ketiga, ketiga kesehatan, keempat, keempat Otomotif. skincare. skincare. Ya kan, aku tahu. Ada otomotifnya nggak? Otomotif, wah itu yang jos. Ini Sudah masih sebenarnya, adalah, hah? sudah sebenarnya. Ada produk untuk otomotif itu namanya Eco Racing. Eco Racing itu tujuannya adalah untuk menaikkan oktan BBM-nya sehingga tarikan mesinnya itu lebih jos. Enggak Bisa bunyi mirip Pak. kan nih? Ada yang bisa buat mirip bensin nggak? Nah itu termasuk. Oh, ada. Nah, kan Ada. sekarang kan Termasuk bensin kan itu. Itu lumayan udah lagi satu. naik nih. Ah, Bunda Dini itu 4. Yang kelima apa? Tadi Satu, ada 5. nah ini yang terbaru. Ini ada apa namanya yang orang suka merokok ya. Saya kan nggak Oh, merokok ya. apa sih? Apa namanya? Pak, Vape ya, vape ya. Pape ya? Iya. Vape. Vape apa tape? Udah tape, udah tape. Pape, pape. Vape ya. Salah vape. Itu baru keluar produknya. Kemudian ada juga parfum. Parfum? Parfum Ih, itu. banyak banget. Ada banyak sekali. Apalagi? Apalagi? Kayak nggak sampai 7 deh. Lebih deh ini kayaknya deh. Kalau dihitung ada kurang lebih saat ini 50 produk. Wow. 100 kayaknya di itu. Saya tambahin lagi Ya, kalau, ya, mungkin. kalau seandainya 100 boleh nggak? Ya boleh, Produknya? boleh. Nggak apa-apa Dan- dong? Boleh. Dan ke depan sepertinya perusahaan akan membuat inovasi lagi. Oh. Bisa jadi mungkin nanti lebih banyak lagi, bisa 100, bisa 200. 300, Bisa 300. 400. Pak Jum udah ini belum? Udah mendapatkan hasilnya belum dari ikut multi level ini? Orang kan kadang males ya. Enggak, Bunda, enggak mau nanya nih, Bunda, maaf nih ya. Itu sebenarnya multi level bukan sih? Ya, ini memang multi level ya. Tetapi sebenarnya kan multi level itu tidak buruk. Tapi di masyarakat kan orang taunya kalau sudah dengar multi level itu Ya, konotasinya makanya negatif. itu. Padahal ini tidak. Ini multi level syariah dan perbedaannya salah satunya adalah multi level yang PTBS ini tidak ada istilah tutup poin. Oke. Kalau yang lain, saya nggak sebut merek ya, itu selalu harus ada tutup poin. Jadi ketika kita mendapatkan sekian poin, kalau di akhir bulan itu kita tidak tutup poin, hangus. Kalau ini tidak, Berjalan. ini seumur hidup tidak akan hangus. Jadi selalu akumulatif, bahkan bisa diwariskan. Oh, berarti turun-temurun bisa Turun-temurun. ke anak, ke cucu, Yes. ke nenek, ke kakek, Betul. ke nenek, Kalau Bobi ikut kan berarti Bobi nggak pergi. ke koko, ke cici. Turunan koko ada nggak? Ada dong. Kirain koko nggak punya tuyul. Ada, di mana? Masih di Tiongkok. Ada siapa? Oh, itu. Jauh dong turunan. Iya. Jadi salah satu poin itu kan diakumulasi ya, diakumulasi ketika kiri kanan itu berjumlah
75 masing-masing itu kita mendapatkan reward atau bonus ya. Bonus. Itu berupa motor cash senilai 20 juta. Oh, tunggu dulu. Iya. Tentang masalah motor cash. Iya. Yang satu ini pingin lewat. Setuju gak? Ya udah, lihat dong. Home berapa Kak Dini, Bunda? 245 channel official. Channelnya Home 245 official. Oke. Home 245 official. Yuk. Kipas-kipas dulu Tunggu dulu ada yang mau lewat.